Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bek Inter Milan, Skriniar menegaskan komitmen penuh bersama Nerazzurri dan selalu memberikan segalanya untuk klub. Hal tersebut membuat dirinya sangat dicintai oleh para fans. Pada musim panas 2022 kemarin, Skriniar pada akhirnya bertahan di Inter meski ada minat kuat dari Paris Saint-Germain. Bek Slovakia ini telah mendapatkan reputasi hebat atas komitmen total dan kepemimpinannya di lapangan selama berseragam Nerazzurri. Hal ini membuat banyak fans memandangnya sebagai kandidat utama untuk menggantikan Samir Handanovic sebagai kapten tim. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Skriniar memberikan beberapa pemikiran mengenai komitmennya untuk klub dan hubungannya dengan para fans. Sejak awal saya langsung mencoba memberikan yang terbaik untuk tim ini, ujar Skriniar seperti dilansir FC Internews. Mungkin karena alasan inilah para fans mencintaiku. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan mereka, dan oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada mereka. Sangat menyenangkan ketika seorang pemain memiliki hubungan yang baik dengan para penggemar. Inter sejauh ini masih berusaha keras meyakinkan sang pemain untuk menandatangani kontrak baru, dan bulan Oktober mendatang akan menjadi bulan yang menentukan untuk sang pemain, di mana Paris Saint-Germain terus mengintai dengan minat yang kuat untuk mengontraknya pada awal Januari. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pihak Inter kesal dengan cara FA Kroasia menangani masalah Marcelo Brozovic yang membuat Inter harus kehilangan salah satu pemain kunci mereka itu dalam waktu yang cukup lama. Inter dikabarkan tidak suka jika Brozovic terlibat dalam pertandingan pertama Kroasia melawan Denmark selama 90 menit meski belum fit 100%. Sebelum jeda internasional, Brozovic mengalami kelelahan otot meskipun tetap tampil melawan Udinese di Dacia Arena. Sehingga puncaknya sang pemain mengalami cedera saat pertandingan keduanya bersama timnas Kroasia. Menurut laporan tersebut, Inter tidak menyukai pengumuman yang dikeluarkan oleh federasi untuk mengonfirmasi cedera pemain tersebut. Mereka mengklaim bahwa Brozovic akan dipaksa absen selama beberapa minggu, hampir seolah-olah mereka ingin memperingatkan Inter untuk tidak terburu-buru memainkan Brozovic beberapa minggu sebelum Piala Dunia. Sementara itu, Brozovic telah kembali ke Milan di mana ia akan memulai perawatan, menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Diharapkan sang pemain dapat tampil di minggu ketiga atau keempat bulan Oktober sebelum kembali bergabung dengan tim nasionalnya. Pelatih Inter Simone Inzaghi harus segera mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah permainan tanpa Marcelo Brozovic lantaran pemain Kroasia itu dipaksa absen beberapa pekan mendatang. Hal krusial yang mendesak untuk segera diatasi karena dapat mengancam secara serius performa tim. Musim lalu Inter tak memenangkan satu laga pun ketika Brozovic absen. Satu kekalahan dari Sassuolo dan dua hasil imbang melawan Torino dan Fiorentina. Sedangkan pada musim 2020-2021, absennya Brozovic bukanlah menjadi masalah serius bagi Inter. Seperti yang disoroti oleh surat kabar Tuttosport, Inter di bawah asuhan Conte telah menunjukkan bahwa mereka masih dapat menemukan cara untuk menang ketika Brozovic tidak ada. Terbukti dengan keberhasilan mereka memenangkan semua 5 pertandingan tanpa Brozovic di musim itu. Brozovic telah menjadi pemain penting bagi Inter di bawah Conte, namun demikian performa kedua pelatih saat mereka tidak memiliki pemain Kroasia itu di lapangan sangat berbeda. Inter mengalahkan Udinese 5-1, menang 4-0 melawan Benevento, mengalahkan Torino dengan skor 4-2, dan mengamankan kemenangan atas Sassuolo di kandang dan tandang dengan skor 2-1. 5 kemenangan memuaskan di musim itu di mana mereka tanpa seorang Brozovic.
Ini menunjukkan bahwa tim mampu menang dan mencetak gol bahkan tanpa pemain berusia 29 tahun itu. Dengan demikian, Inzaghi harus mengambil inspirasi dari pendahulunya itu tentang bagaimana ia mengatur tim untuk mengimbangi tanpa kualitas regista di lini tengah. Di tengah tekanan kepada keluarga Suning untuk meninggalkan Inter Milan, selama rapat Dewan Direksi Inter, Zhang mengumumkan akan mempersiapkan suntikan dana kepada Nerazzurri lebih dari 100 juta euro. Seperti yang dilaporkan The Gazzetta dello Sport, Suning telah memberikan kesediaannya untuk memasukkan likuiditas baru ke dalam kas klub untuk menutupi kerugian anggaran terbaru dengan angka melebihi 100 juta euro. Sebuah dukungan yang sangat diperlukan untuk ketenangan klub dan para penggemar. Keluarga Zhang jelas masih berkomitmen di Inter. Keinginan untuk membawa klub biru hitam itu ke puncak sepak bola Italia dan Eropa tidak berubah. Selain itu, dalam rapat direksi, manajemen telah mengonfirmasi bahwa kerugian tahunan telah menurun sebesar 105 juta euro dibandingkan dengan kerugian 245,6 juta euro pada musim 2020-2021. Meski begitu, tidak serta-merta membuat Inter keluar dari kesulitan keuangan. Inter masih membutuhkan sejumlah dana segar untuk membiayai proyek jangka pendek mereka dan untuk saat ini. Inter kemungkinan tak akan diperkuat duo Argentina Lautaro Martinez dan Joaquin Correa untuk pertandingan melawan Atalanta mendatang. Sebabnya timnas Argentina akan memanggil semua pemainnya untuk bergabung lebih cepat untuk persiapan Piala Dunia. Ini menurut outlet berita Argentina doubleamarilla.com.ar yang melaporkan bahwa Albiceleste sedang mempertimbangkan untuk meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan skuad mereka sebelum berangkat ke Qatar. Pelatih Argentina Lionel Scaloni berencana memanggil skuadnya sekitar tanggal 11 hingga 14 November. Dan jika itu terjadi, Martinez dan Correa keduanya kemungkinan tidak akan tampil saat melawan Atalanta yang dijadwalkan 13 November 2022. CEO Inter Corporate Alessandro Antonello telah memberikan pembaruan tentang rencana pembangunan stadion baru di kota Milan untuk menggantikan San Siro. Berbicara dalam konferensi pers seperti dilansir FC Inter News, eksekutif Nerazzurri mengonfirmasi bahwa proyek tersebut akan menelan biaya klub sekitar 1,3 miliar euro dan diperkirakan akan menampung 60 hingga 65 ribu penonton dan menjelaskan cakupan penuh proyek tersebut. Inter dan Milan bergerak maju dengan rencana mereka untuk membangun stadion baru dan mereka berharap debat publik tentang masalah ini berlangsung cepat sehingga mereka dapat segera memulai pembangunan. Nerazzurri dan Rossoneri sama-sama merasa bahwa rencana tersebut diperlukan untuk membawa mereka ke standar yang sama dengan klub sepak bola papan atas Eropa lainnya dalam hal pendapatan dan modernisasi infrastruktur mereka.